Mari kita masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah menebus hidup kami menjadi milik-Mu. Dan Engkau ciptakan kami menjadi manusia baru. Biarlah pagi hari ini kami terus dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu yang akan membawa kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk kami menangkap firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema pembaharuan budi. Kita sudah sering membaca ayat ini dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita membacanya sekali lagi pada pagi hari ini. Dan biarlah hidup kita akan mengalami pembaharuan budi. Kita baca 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Rasul Paulus menulis surat firman ini kepada jemaat di Roma. Dan Rasul Paulus berkata, supaya hidup kita yang sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, memberikan hidup kita sebagai ibadah, yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan dan bukan melakukan keinginan-keinginan kita saja. Kita banyak kali menggunakan waktu kita, menggunakan kesempatan, menggunakan keuangan kita lebih banyak untuk keinginan-keinginan kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena hidup kita belum diserahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Semakin kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita belajar untuk lebih lagi melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk bagaimana supaya hidup kita setiap hari itu merupakan ibadah, yaitu persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam ayat 2 dikatakan kita harus berubah. Berubahnya bukan secara fisik di luar yang kelihatan oleh mata manusia, tetapi Tuhan inginkan supaya pembaharuan itu terjadi dari dalam diri kita. Banyak orang ingin berubah dengan cara mengubah yang dari luar. Tetapi cara Tuhan bukan seperti itu. Perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah perubahan yang dari dalam, maka akan keluar dari cara kita berpikir. Di dalam Efesus nanti kita baca dari roh dan pikiran kita. Jadi dari dalam, kalau dalam hidup kita ini, yang terdalam dari pribadi kita ini mengalami perubahan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, maka akan keluar, yaitu dari perkataan kita, dari tingkah laku kita akan mengalami perubahan. Itulah perubahan yang Tuhan inginkan terjadi untuk setiap kita orang yang percaya kepadanya. Sehingga hari lepas hari kita disempurnakan menjadi seperti Tuhan Yesus. Mungkin sampai kita mati kita nggak bisa seperti Tuhan Yesus. Tapi yang Tuhan mau adalah bahwa hidup kita ini kita mau terus belajar untuk berubah. Belajar untuk menjadi seperti yang Tuhan mau dan bukan seperti yang kita mau.
Kita lanjut baca dari Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Ini yang sudah kita baca juga, tapi kita ulangi lagi pagi ini. Ayat 21 sampai 24 kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam ayat ini juga dikatakan, di dalam ayat 23 tadi, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, ini sama dengan pembaharuan budi yang dimaksud dengan Roma 12 tadi. Jadi sekali lagi pembaharuan itu dimulai dari dalam kita. Kalau hidup kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dengan kita setiap hari waktu saat teduh kita baca Alkitab, kita berdoa, sadarkah kita bahwa kita sebenarnya sedang bertemu dengan pribadi Yesus, dan Dia sedang ingin membaharui roh kita. Roh kita yang tadinya gelap karena kita dipenuhi dengan ilah-ilah yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita cita-citakan, semuanya adalah urusan-urusan tentang saya. Dan kita tidak berpikir apa sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan. Itu adalah cara berpikir manusia yang lama, adalah apa yang berpusat kepada keinginan saya, cita-cita saya, kemauan saya. Tetapi ketika kita kita ketemu dengan Tuhan Yesus, kita menerima Yesus, hidup kita menjadi manusia yang baru. Tapi manusia baru yang baru dilahirkan ini secara roh adalah masih seperti seorang bayi yang membutuhkan perawatan. Jadi kalau kita dalam surat Petrus akan kita minum air susu yang murni, maka kita akan bertumbuh dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Kita bisa menjadi dewasa kalau kita mau belajar. Seperti kita juga dari kecil kita disekolahkan oleh orang tua kita, masuk ke sekolah yang terbaik tentunya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi seorang yang dewasa dan bisa mandiri, bisa kerja, bisa menghidupi diri sendiri, dan bisa menjadi berkat. Itu secara intelek, supaya kita jadi orang yang pintar, orang yang bukan orang yang bodoh. Demikian juga Tuhan di dalam kehidupan rohani kita, di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Tuhan ingin kita belajar, bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi orang yang pintar. Orang yang pintar adalah orang yang, Ibu Ina sudah menjelaskan, orang yang mengerti kehendak Tuhan. So firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu bodoh, tetapi hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau dalam hidup kita tidak mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang bodoh, yang di dalam hidup ini terus mencari, mengejar keinginan-keinginan kita. Padahal firman Tuhan sudah berkata bahwa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semuanya itu bukan dari Tuhan. Kalau kita mengasihi dunia ini dengan segala keinginannya, maka kita akan menemui kebinasaan.
Tetapi jikalau kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan hidup. Itu yang kita sudah tahu ya. Jadi mari kita terapkan dalam kehidupan kita, supaya cara hidup kita tidak seperti waktu kita belum percaya. Banyak sekali orang percaya, berubah sebentar, terus balik lagi kepada cara hidup yang lama. Kenapa? Karena tidak diperbaharui hari demi hari. Tapi kita, orang itu seringkali sampai di satu titik merasa, wah saya sudah bagus, saya sudah berubah, saya sekarang sudah jadi baik, lalu tidak belajar terus. Dan akhirnya tanpa kita sadari sedikit demi sedikit mengalami stuck, berhenti dulu ya, karena berhenti nggak maju, berhenti, dan setelah berhenti tanpa kita sadari kita mengalami kemunduran. Kita merasa, oh saya sudah selesai baca Alkitab, jadi sudah tahu semuanya. Kita nggak terus belajar. Itu yang membuat kita berhenti bertumbuh, akhirnya stuck dan mengalami kemunduran. Dan suatu saat tiba-tiba kita menjadi seperti dulu lagi waktu kita belum mengenal Tuhan. Bahkan mungkin bisa lebih jelek daripada sebelum kita mengenal Tuhan. Karena itu kita mesti menyadari bahwa kita harus terus belajar. Kita perlu terus dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Dibaharui di dalam cara berpikir kita. Karena kita tuh masih tinggal di dunia ini. Jadi pengaruh dunia ini terus setiap hari ini kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Dan itu masuk, mau terus mempengaruhi hidup kita. Kalau kita tidak terus diperbaharui dari dalam diri kita, maka kita akan hidup seperti dulu lagi, seperti manusia lama kita lagi. Karena itu pembaharuan setiap hari itu harus terus terjadi di dalam hidup kita. Nah sekarang kita mau lihat pembaharuan pikiran itu seperti apa. Yakobus yang pertama kita lihat dulu dari Yakobus 1 ayat 2-4. Kita juga sudah sering bacain ayat-ayat ini. Yuk kita baca lagi. 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Di sini kita melihat kalau cara hidup kita masih seperti manusia lama, maka apa yang terjadi? Kita melihat kalau ada masalah, ada problem, maka kita menganggap itu sebagai suatu malapetaka dalam hidup kita. Sebagai satu kesusahan dan yang bisa membuat kita kecil hati, yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita berhenti, kecewa. Kenapa kok hidup saya seperti ini? Tetapi kalau kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita, kalau pembaharuan budi itu terjadi terus-menerus dalam hidup kita, maka baru kita bisa memahami. Kalau ayat ini berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini kan gak cocok dengan keinginan kita. Saya akan bahagia ya kalau semuanya baik-baik saja. Apa yang saya kehendaki, apa yang saya rindukan, itu terjadi. Itu adalah kebahagiaan. Tetapi firman Tuhan bilang, kalau kamu menghadapi berbagai-bagai pencobaan, biarlah kamu tuh menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Nah ini aneh.
Tetapi orang yang diperbaharui di dalam roh dan pikirannya, orang yang diperbaharui di dalam akal budinya akan bisa menangkap. Kita bisa melihat, oh iya, problem yang saya hadapi ini ternyata bukan suatu malapetaka, tetapi ini suatu kesempatan untuk saya mengalami Tuhan, untuk saya mengalami mujizat, untuk saya mengalami Tuhan itu hidup, untuk saya bisa bertumbuh menjadi dewasa dan kuat di dalam Tuhan. Itu adalah cara berpikir yang diperbaharui, ya. Jadi kalau ada problem, ada kesusahan, ada sakit mungkin, ada tantangan yang kita hadapi, bagaimana kita memandang semua itu? Apakah kita memandang sebagai suatu kesempitan? Ya, kesempitan itu artinya, aduh, saya ini susah, ya. Atau sebagai suatu kesempatan untuk saya mengalami mujizat, untuk saya mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saya. Itu namanya perubahan cara berpikir. Sesuatu yang secara manusia, secara logika tidak enak, menyakitkan, mengecewakan. Tetapi bagaimana saya bisa melihat hal itu justru kesempatan buat saya untuk saya bertumbuh. Saya pernah dikasih pengertian sama Tuhan bahwa dalam hidup ini kalau kita sudah mencapai tingkat di mana kita berada, maka di depan kita akan tiba-tiba seperti ada anak tangga yang baru gitu, ada trap-trapan, ada anak tangga yang lebih tinggi daripada yang saya berdiri sekarang, dan saya harus menaikinya. Dan ketika saya sudah naik di anak tangga itu, tiba-tiba ada anak tangga lagi yang baru muncul lagi. Oh, ada lagi. Jadi saya harus naik lagi. Itulah caranya Tuhan mendidik hidup kita, membawa kita menjadi dewasa. Ya. Seperti tadi kita waktu datang dari rumah kan kita ada di lantai bawah, ya. Tapi kenapa sekarang kok bisa ada di lantai 2? Karena kita menaiki anak tangga demi anak tangga, ya, atau naik lift, ya. Jadi waktu kita naik anak tangga itu kan satu step demi satu step demi satu step, akhirnya sampai di sini, gitu ya. Kalau misalnya nggak ada anak tangga, nggak ada lift, terus ayo kita mau ibadah di lantai 2, ayo kita ke sana, kita cuma bisa lihat aja, aduh bagaimana tuh mencapai sana ya, nggak mungkin gitu. Ya kita juga kan sama Tuhan, ayo hendaklah kamu menjadi serupa dengan Kristus. Kan kita berpikir, mana mungkin saya bisa jadi seperti Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan sediakan, yaitu anak tangga demi anak tangga yang membawa kita menjadi dewasa. Ya di dalam ayat ini kan dikatakan, apabila sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau ada pergumulan lalu kita terus cari Tuhan, maka karakter ketekunan itu tertanam dalam diri kita. Setelah itu ada lagi anak tangga lagi, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Atau dalam bahasa terjemahan yang lain dikatakan kamu menjadi dewasa. Ya. Jadi bagaimana kita tuh punya mata yang bisa melihat bahwa sesuatu yang datang dalam hidup kita bukan mau mencelakakan kita, tetapi justru mendidik dan membawa kita naik. Dan kita harus punya tekad di dalam Yesus, saya harus menang bersama Tuhan menghadapi apapun.
Di dalam ayat tadi dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu adalah sesuatu yang mau menyeret kita untuk jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, masalah, itu sepertinya hal itu mau menyeret kita untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi ayat selanjutnya berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, tetapi ternyata pencobaan itu bisa diubah menjadi ujian. Kalau ujian adalah sesuatu yang membawa kita naik. Seperti kalau anak-anak kita mau naik kelas itu kan ada ujian, ada ulangan. Ulangan itu tujuannya untuk membawa kita naik kelas. Jadi bagaimana cara pandang kita? Cara pandang manusia lama mengatakan bahwa masalah, persoalan adalah pencobaan yang membawa kita nanti jatuh ke dalam dosa. Jadi saya jauh dari Tuhan, ya saya kecewa, ya soalnya ada persoalan sih. Jadi yang salah tuh persoalan. Kita kan begitu. Tapi kalau cara berpikir kita diubah menjadi cara berpikir yang baru, kita melihat, oh ini ujian. Kalau ujian itu membawa saya naik kelas, sehingga saya yang tadinya kurang tekun, sekarang saya menjadi tekun. Saya yang belum dewasa, saya menjadi dewasa. Buah dalam hidup saya belum matang, sekarang mau jadi matang, jadi sempurna, jadi utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun, atau dikatakan dewasa, ya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan begini bunyinya, saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian bergembiralah, karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk bertumbuh. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh, dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Contoh yang kedua kita lihat dari Rasul Paulus. Mungkin sudah tahu ceritanya, jadi kita nggak baca lagi. Rasul Paulus itu mengalami suatu keadaan ada duri di dalam daging. Dan pada waktu Rasul Paulus belum mengerti, cara berpikirnya itu masih berpusat sama diri sendiri. Aduh, ada duri dalam daging nih, nyucus saya, aduh sakit. Dia datang sama Tuhan, Tuhan, lepaskanlah saya dari duri dalam daging ini. Tapi sekali doa tidak dijawab. 2 kali berdoa, Tuhan jawab tidak. 3 kali berdoa, tetap Tuhan bilang tidak. Lama-lama dia menyadari, oh ternyata dengan duri dalam daging ini Tuhan punya rencana. Jadi cara berpikir Paulus itu diubah. Tadinya kepengen duri ini dicabut dari hidup saya. Tetapi sekarang pada waktu cara berpikir dia diubah, melihat oh dengan adanya duri dalam daging, ini menjaga supaya hidup saya jangan jatuh di dalam kesombongan. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga pada akhirnya, ya jadi pada waktu Rasul Paulus berdoa, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, setelah dapat jawaban Tuhan bilang kasih karuniaku cukup, maka Rasul Paulus berubah cara berpikirnya dan dia berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku,
supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus akhirnya bisa mencapai maksud Tuhan di dalam apa yang terjadi atas dirinya. Biarlah kita juga belajar apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini yang mungkin rasanya tidak enak. Tapi ketika cara berpikir kita diperbaharui, maka Roh Kudus akan memberikan pengertian supaya kita bisa mengerti bahwa maksud Tuhan atas apa yang kita hadapi, pergumulan kita, persoalan, sakit penyakit, kekurangan, ketidakmengertian, kekecewaan, kemarahan. Biarlah semuanya kita pandang dengan pembaharuan budi, dengan cara pandang yang baru, cara berpikir yang baru. Maka semuanya akan diubahkan menjadi keajaiban dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, beberapa hari ini terus Tuhan sedang berbicara tentang karakter, ya. Dari kemarin, hari ini terus kita bicara tentang pembaruan dan pembaruan, ya. Sebab apa? Semua yang ada di dalam dunia ini yang kita nikmati, perkara-perkara dunia itu tidak kita bawa ke surga. Tapi karakter kita, itulah yang kita akan bawa ke surga. Jadi harus mencari perkara-perkara yang rohani lebih daripada semua perkara yang ada di dalam dunia. Lalu kalau kita katakan yang kitanya masih ada di dalam dunia, gak boleh mikirin dunia sih gimana? Boleh, ya. Tapi semua pikiran dunia ini ada di bawah pikiran Kristus. Sehingga benar-benar kita mematikan kehendak diri sendiri. Seperti kemarin juga kita diajar tentang hal ini. Saya berdoa, saudara, supaya setiap firman yang kita dapatkan setiap pagi itu direnungkan, bukan hanya sampai di sini, bukan sampai kita mendengar, masuk dalam pikiran kita, langsung masuk ke dalam jiwa dan roh kita. Lalu dipraktekkan. Kita akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa di dalam penyembahan dan pujian. Kalau kita benar-benar masuk di dalam pujian dan penyembahan, itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya. Suatu saat kita ini lagi di mobil, ya. Lalu ini Kela itu rada mengeluh dengan segala sesuatu yang ada. Ya. Terus jawaban Kean itu sungguh-sungguh saya itu menyentuh hati saya. Kean ngomong gini, Ci, yang begitu itu tidak dibawa ke surga. Katanya begitu. Saat dia ngomong gitu saya aduh anak gitu. Nah kemarin lagi, ya, dia suruh milih sesuatu. Dia tanyain, ini cakep nggak? B, dia ngasihnya B. Kalau BTS cakep nggak? B. Kalau tanyainlah sama lagi, cakep nggak? B. Jadi yang A yang mana? Tuhan Yesus. Aduh, itu jawaban anak kelas 1 loh. Saya sampai, kok bisa ya dia tuh bisa. Kita aja kalau anak kecil suruh milih ini kan dia bisa menilai. Tapi dia bisa seperti itu. Jadi saya tuh merasakan itu adalah di dalam seluruh kehidupannya, ya, itu benar-benar firman itu masuk dalam hidupnya. Ya. Sehingga saya tuh merasakan, wong anak kecil saja bisa begitu. Saya kadang-kadang kalah, gitu. Saya merasakan benar-benar kalah. Misalnya contoh, dia tahu persis bahwa saya itu takut sama ular. Kemarin kita ke Junction,
lagi belanja nih karena habis segala-galanya. Terus dia ada tempat buah ikan-ikan itu kan ada belut. Kan belut itu kan kayak ular. Dia ngomong, Oma jangan jalan ke situ. Ada apa? Saya bilang, ada binatang yang Oma nggak suka. Gitu. Oh, saya tahu karena saya pernah lihat itu ada belut di situ gitu. Saya merasakan ini anak sangat pemerhati. Ya. Kok bisa? Itulah karena pembaruan budi. Ya. Jadi saya berdoa, belajarlah kita terhadap anak kecil. Belajarlah kita terhadap setiap hari yang kita lihat. Kalau sesuatu hal yang membangun, kita ambil. Itu untuk bisa memperbarui budi kita. Yaitu bukan budi itu ya. Tapi benar-benar akal budi kita, pikiran kita. Dan saya berdoa, kalau ada seorang yang namanya budi, kamu harus benar-benar ada pembaruan loh Bud. Ya, saya berdoa semuanya untuk benar-benar kita jadi orang yang dapat memperbarui, karena itu yang kita bawa ke surga ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau hari-hari ini sedang melakukan perkara-perkara buat hidup kami. Tapi kadang-kadang kami ini gak ngerti Tuhan, bahwa firman yang Kau taburkan setiap pagi adalah firman yang hidup. Tapi kadang-kadang kami kurang dapat menangkap Tuhan. Oleh karena itu berikan roh pengertian buat kami untuk bisa menangkap setiap firman yang kami terima setiap hari. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini tetap kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mau berdiri buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Supaya bangsa dan negara kami ini ada dalam kendali yang daripadamu. Bapak, menjelang pemilu tahun depan ini sudah kurang beberapa bulan Tuhan. Kami akan mencapai sesuatu yang dinamakan pesta demokrasi. Tapi Engkau tahu Tuhan keadaan bangsa dan negara kami. Engkau melihat akan karakter-karakter daripada bangsa kami. Engkau tahu Tuhan, iblis tidak tinggal diam untuk mengacaukan dan menggagalkan semua rencana-Mu yang mulia atas bangsa ini. Oleh karena itu pagi ini kami berseru kepadamu ya Tuhan. Engkau yang akan menggagalkan semua rencana jahat. Semua rencana-rencana yang ingin menghancurkan daripada bangsa ini ya Tuhan. Kami minta perpanjangan daripadamu. Masa keemasan, masa kelimpahan. Seperti yang Engkau janjikan dengan memberikan akan madu dan emas ini Tuhan. Biarlah itu menjadi milik kami. Kami boleh menikmati Tuhan apa yang dinamakan dengan madu emas itu Tuhan. Kami boleh menikmati kelimpahan. Kami boleh menikmati kemurnian dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong Tuhan, selama kami masih ada di bumi Indonesia, semasa kami berada di tempat manapun juga Tuhan, kami mohon pemeliharaan yang daripadamu. Lepaskan bangsa ini dari kehancuran. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau tahu akan segala musibah yang bakal terjadi. Tapi kami tetap mau mengatakan kepadamu, beberapa tindakan profetik telah kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya apa yang sudah kami lakukan tidak sampai Engkau tidak perhitungkan. Engkau akan memperhitungkan semuanya itu Bapak. Kami sangat percaya akan hal ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami sungguh-sungguh mau menyerahkan akan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru. Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi pada hari-hari ini. Banyak sekali orang yang kena virus dengan muntah berak. Banyak yang terjadi karena tenggorokan sakit.
Banyak yang terjadi karena batuk tidak sembuh-sembuh. Bapak, saat ini kami percaya dengan daya tahan tubuh yang kami terima, semua virus, semua sakit penyakit keluar daripada tubuh kami, karena dikeluarkan oleh daya tahan tubuh ilahi yang kami terima setiap pagi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan semua penginjilan yang diadakan, semua rencana-rencanamu yang mulia untuk bangsa ini biar terjadi. Ada lawatan, ada penuaian besar-besaran di seluruh benua yang ada di bumi ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kita akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh pengurapan yang berasal daripadamu Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang daripadamu, mata yang memandang kepadamu, telinga yang mendengar suara, bibir mulut yang terus mengucapkan perkataan-perkataan yang positif. Hati kami kau lindungi Tuhan, kau bungkus supaya hati kami hanya menyaring perkara-perkara yang baik yang kami terima. Semua yang tidak baik Engkau akan hancurkan dalam hidup kami Tuhan. Berkati tangan kami Tuhan, berkati kaki kami yang kami urapi dengan minyak ini, sehingga seluruh perjalanan kami, apa yang kami kerjakan, apa yang menjadi jatah kami, kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang gagal, tidak ada yang gagal, dan tidak ada yang gagal. Terima kasih Bapak, hari ini kami terus berjalan bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.